Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang teori konsumsi dalam pelajaran ekonomi makro. Adapun teori konsumsi itu sendiri ialah menjelaskan bagaimana rumah tangga mengalokasikan pendapatan mereka untuk mengkonsumsi barang dan jasa, baik itu barang maupun jasa barang seperti kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan-kebutuhan pokok dan jasa. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang hal ini. Nah, konsep utama daripada teori konsumsi itu sendiri ialah satu, konsumsi, yang kedua ialah pendapatan. Adapun konsumsi itu sendiri ialah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, itu yang pertama, konsumsi. Yang kedua ialah pendapatan. Bagaimana jumlah uang yang mereka peroleh dari rumah tangga tersebut dalam satu periode tertentu, baik itu 1 bulan, 1 tahun, 1 minggu, dan biasanya pada 1 tahun. Nah, teori konsumsi Keynes, di mana teori konsumsi Keynes ialah konsumsi tergantung pada pendapatan dispensable atau pendapatan setelah pajak. Fungsi konsumsi ialah C sama dengan A plus B dan Y, di mana C ini adalah konsumsi, B adalah kecenderungan konsumsi marginal atau NPT, dan Y adalah pendapatan. Selanjutnya ialah teori konsumsi siklus hidup. Konsumsi tidak hanya bergantung pada pendapatan saat ini, tapi juga pada pendapatan yang diharapkan sepanjang hidup. Rumah tangga cenderung meratakan konsumsi mereka sepanjang hidup. Yang ketiga ialah teori konsumsi permanen, di mana konsumsi tergantung pada pendapatan permanen, yaitu pendapatan yang diharapkan dalam jangka panjang. Perubahan pendapatan sementara tidak banyak mempengaruhi konsumsi. Nah, adapun teori konsumsi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah seperti pendapatan, kekayaan, suku bunga, dan harapan masa depan. Nah, pendapatan, yang pertama pendapatan, ialah di mana semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi konsumsi. Di mana ketika dalam sebuah rumah tangga itu semakin tinggi pendapatannya, maka konsumsi mereka akan semakin banyak, atau pengeluaran konsumsi mereka akan semakin banyak. Yang kedua ialah kekayaan. Semakin besar kekayaan, semakin tinggi konsumsi. Ketika rumah tangga itu kaya, banyak uang, nah maka semakin tinggi konsumsi daripada keluarga tersebut. Dan suku bunga yang nomor 3 ialah bila suku bunga yang rendah dapat meningkatkan konsumsi karena biaya pinjaman lebih rendah. Nah, di mana apabila suku bunga di suatu negara itu rendah, maka dapat meningkatkan konsumsi. Nah, apabila rendah suku bunga tersebut, maka banyak keluarga itu akan berani untuk meminjam pada bank, nah, karena bunganya itu rendah. Jadi ini faktor yang mempengaruhi banyaknya konsumsi. Dan yang keempat ialah harapan masa depan. Harapan tentang pendapatan dan kondisi ekonomi masa depan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Nah, yang selanjutnya ialah fungsi daripada konsumsi itu sendiri. Ada konsumsi otonom dan kecenderungan konsumsi marginal. Konsumsi otonom ialah konsumsi minimum yang dilakukan meskipun pendapatan nol. Dan kecenderungan konsumsi marginal ialah perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan 1 unit. Contoh, jika fungsi konsumsi adalah C sama dengan 100 plus 0, BY, artinya konsumsi otonom adalah 100 dan MPT adalah 0,8, yang berarti 80% dari pendapatan tambahan akan digunakan untuk konsumsi. Nah, pentingnya teori konsumsi itu sendiri ialah yang pertama, berpengaruh terhadap permintaan agregat, di mana konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dari permintaan agregat. Dan yang kedua ialah
dasar kebijakan fiskal, di mana pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengaruhi konsumsi dan permintaan agregat. Dan yang ketiga ialah mengambil keputusan ekonomi, memahami perilaku konsumsi, membantu dalam perencanaan ekonomi dan bisnis. Nah, pada kesimpulannya, dengan memahami teori konsumsi ini sendiri, kita dapat menganalisis bagaimana rumah tangga membuat keputusan konsumsi dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi konsumsi dan perekonomian secara keseluruhan. Mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.